Penciptaan alam semesta di dalam mitologi Yunani. Sebelumnya kita sudah membahas di generasi pertama, The Primordial, dan sekarang kita akan membahas selanjutannya. Buat teman-teman yang belum nonton part sebelumnya, silahkan nonton dulu biar pembahasan kita nyambung. Sekarang lanjut ke part 2-nya, yaitu The Titans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Republika 99. Kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, part 2 dari penciptaan alam semesta di dalam mitologi Yunani. The Titans, generasi kedua. Di generasi kedua ini, Uranus ingin menjadikan Gaia istrinya. Dia membuktikan kalau dirinya setara dengan Gaia. Dan Uranus pun menjadi jodoh Gaia di mitologi Yunani. Itu sering terjadi, kayak incest hubungan saudara. Jadi mereka ini jatuhnya kayak anakku adalah suamiku. Uranus anaknya Gaia, sekaligus suaminya Gaia. Ini kalau di kita jangan ditiru ya. Di agama kami Muslim, hubungan saudara itu tidak boleh. Nggak tahu kalau di agama-agama lain, saya kurang tahu. Yang tahu bisa komen di bawah teman-teman. Dan medis pun juga melarang hubungan saudara, karena nanti keturunannya bisa kayak cacat-cacat gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Uranus dan Gaia, mereka menghasilkan keturunan, yaitu 12 Titans, 6 laki-laki dan 6 perempuan. 6 laki-lakinya adalah Oceanus, the Titan of the Sea, Titan Laut. Coeus, the Titan of Intellect, Titan kecerdasan. Crius, the Titan of Constellation, Titan rasi bintang. Hyperion, the Titan of the Light, Titan cahaya. Iapetus, the Titan of the Mortality, Titan kematian. Kronos, the Titan of the Time, Titan waktu. Sedangkan yang perempuan ada Theia, the Titaness of Sight, Titan penglihatan. Rhea, the Titaness of Motherhood, Titan keibuan. Themis, the Titaness of Divine Law, Titan hukum ilahi. Nemosi, the Titaness of Memory, Titan ingatan. Phoebe, the Titaness of Oracle, Titan peramal. Thetis, the Titaness of Fresh Water, Titan air tawar. Jadi 6 laki-laki dan 6 perempuan. Mereka berkeliaran menjelajahi bumi. Waktu terus berlalu dan setelah sekian lama, Uranus dan Gaia menghasilkan keturunan lagi. Tapi anaknya tidak seperti 12 Titan itu. Anaknya adalah 3 Cyclops, yang matanya 1, dan 3 Hecatoncheires, makhluk dengan 100 tangan dan 50 kepala. Meskipun mereka tidak seperti anak-anaknya yang sebelumnya, tapi Gaia sangat menyayangi mereka, namun tidak untuk Uranus. Dia tidak percaya kalau anak-anak yang aneh ini adalah keturunannya. Dia nggak mau punya anak yang seperti monster mengerikan. Dia pengen anaknya seperti Titan. Jadi saking bencinya Uranus memenjarakan mereka di Tartarus. Mengetahui anaknya dipenjara di Tartarus, Gaia merasa sakit hati. Dia berencana untuk membalaskan dendam. Jadi dia pergi ke sebuah gunung untuk menciptakan senjata. Nah, senjata itu adalah sabit. Lalu Gaia mengumpulkan anak-anaknya, para Titans. Dia meminta bantuan kepada anak-anaknya untuk membalaskan dendamnya kepada Uranus. Tapi anak-anaknya tidak ada yang berani melawan ayahnya. Dan satu-satunya yang berani adalah Cronus.
Cuman Cronus yang berani melawan ayahnya. Tapi niat dia sebenarnya bukan untuk membalaskan dendam ibunya. Niat yang sebenarnya adalah untuk mendapatkan kekuatan dan merebut kekuasaan ayahnya. Jadi dia menerima sabit dari ibunya dan pergi ke tempat Uranus berada. Saat Uranus tertidur, Cronus menyabit alat kelamin Uranus. Uranus teriak kesakitan. Darah yang menyembur dari Uranus menciptakan Nymphs, peri, dan Furies, the goddess of vengeance, dewi pembalasan. Lalu Cronus membuang alat kelamin Uranus yang terpotong itu ke laut. Dan dari alat kelamin itu terciptalah Aphrodite, dewi kecantikan. Cronus sekarang berdiri di atas kemenangannya melawan Uranus. Sebelum Uranus mati, dia mengatakan kata-kata terakhir. Dia mengutuk Cronus akan mengalami nasib yang sama sepertinya. Anak-anaknya lah yang akan menghancurkan dirinya. Setelah mendengar itu, Cronus langsung memotong-motong Uranus. Gaia sebenarnya kaget dengan kekejaman Cronus ini. Cuman ya ditahan dulu sama dia, nggak langsung marah juga. Jadi setelah itu, Gaia menyuruh Cronus untuk meletakkan potongan-potongan mayat Uranus di Tartarus. Dan sekalian membebaskan anak-anaknya, para Cyclops dan Hecatoncheir. Tapi sesampainya di Tartarus, Cronus tidak membebaskan mereka. Dia tetap membiarkan saudaranya di penjara di Tartarus. Ini membuat Gaia menjadi marah. Kelakuannya 11-12 sama Uranus. Dia bersumpah kalau Cronus akan mengalami nasib yang sama seperti Uranus. Anak-anaknya lah yang akan menghancurkan dirinya. Dan sekarang, karena Cronus yang paling pemberani dan berhasil mengalahkan ayahnya, dialah yang dipilih sebagai pemimpin dunia dan pemimpin para Titans. Dan sekarang saatnya para Titan lah yang memegang kekuasaan para Titan bersaudara dan membungkuk kepada penguasa baru alam semesta, Cronus. Setelah Cronus menjadi penguasa, dia menikahi saudarinya yaitu Rhea, Titan keibuan, motherhood, dan keturunan dari para Titans adalah yang biasa kita kenal dengan The Olympians. Ya, ini adalah generasi ketiga. Lanjut ke part yang ketiga, part terakhir.